Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Anwar Rifai dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Garut tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan materi etika Islam, khususnya yaitu etika berpolitik. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya, yaitu etika berpolitik. Etika berpolitik merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana aktor politik menjalankan kekuasaan, berinteraksi, dan mengambil keputusan demi kepentingan publik. Dalam demokrasi modern, etika menjadi fondasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan politik tetap berpihak kepada rakyat. Lalu, yang pertama adalah pengertian etika berpolitik. Etika berpolitik adalah pedoman moral yang digunakan untuk menentukan perilaku yang pantas dalam kegiatan politik. Etika berpolitik membahas apa yang benar dan salah dalam praktik politik. Hal ini mencangkup perilaku individu politisi, lembaga politisi, hingga proses pembuatan kebijakan. Etika berpolitik membantu menjaga integritas demokrasi dengan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab. Lalu, yang kedua ada tujuan etika berpolitik. Yang pertama ada mencegah penyalahgunaan kekuasaan, lalu menumbuhkan kepercayaan publik. Yang ketiga, menjamin proses politik berjalan adil. Yang keempat, mengarahkan politik pada kepentingan umum. Etika berpolitik bertujuan menjaga stabilitas demokrasi melalui perilaku yang bertanggung jawab. Ketika aktor politik mengikuti prinsip etis, masyarakat lebih percaya kepada proses politik, sehingga partisipasi publik meningkat. Lalu, selanjutnya ada nilai-nilai dasar dalam etika berpolitik. Pertama, ada kejujuran. Politisi harus menyampaikan informasi secara benar, tidak menipu publik, dan tidak memanipulasi fakta. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan publik. Kebohongan politik dapat merusak legitimasi pemerintah dan menghambat partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada keadilan atau justice. Semua keputusan politik harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan tidak memihak kelompok tertentu. Keadilan memastikan bahwa kebijakan publik tidak diskriminatif dan memberi perlakuan sama kepada seluruh warga negara. Konsep ini berkaitan erat dengan teori keadilan John Rawls. Selanjutnya ada tanggung jawab atau responsibility. Setiap tindakan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan publik. Tanggung jawab mendorong aktor politik untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap masyarakat serta generasi mendatang. Selanjutnya ada transparansi. Pengambilan keputusan politik harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik. Transparansi membantu mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Informasi yang jelas membuat publik dapat mengawasi tindakan pemerintah. Selanjutnya adalah integritas atau integrity. Integritas berarti konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai moral politisi. Politisi berintegritas, tidak melakukan korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tetap memegang prinsip meskipun menghadapi tekanan politik. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk etika berpolitik dalam praktik demokrasi. Yang pertama ada kampanye politik yang etis, yaitu tidak melakukan kampanye hitam, tidak menyebarkan hoaks, tidak memanfaatkan SARA, menghindari politik uang. Kampanye etis adalah kampanye yang fokus pada program, bukan menyerang pribadi lawan. Kampanye negatif dan politik uang menurunkan kualitas demokrasi. Lalu ada etika dalam pengambilan kebijakan publik atau menimbang kepentingan umum, bukti ilmiah, serta prinsip moral dalam setiap kebijakan. Pengambilan keputusan dalam politik harus menggunakan pertimbangan rasional dan moral. Kebijakan yang etis adalah kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu, apalagi individu. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi politik. Politisi harus menggunakan bahasa yang santun, jujur, dan tidak provokatif.
Komunikasi politik yang buruk dapat menciptakan polarisasi, konflik, bahkan kekerasan sosial. Bahasa publik harus mengedepankan edukasi, bukan propaganda yang berlebihan. Lalu, etika dalam pemerintahan, yaitu menjunjung akuntabilitas, disiplin, anggaran, dan pelayanan publik. Pemerintahan yang etis menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan penguasa. Etika ini menuntut pejabat untuk menghindari korupsi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Lalu, yang selanjutnya ada pelanggaran etika berpolitik. Yang pertama adalah korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran etika terbesar dalam politik dan dapat merusak kepercayaan masyarakat serta mengerugikan ekonomi negara. Lalu ada politik uang atau memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan politik. Politik uang merusak proses demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Lalu 5.3 yaitu hoaks dan propaganda manipulatif. Informasi palsu untuk memicu sentimen politik. Hoaks politik menyesatkan publik dan dapat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Lalu, ada penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan jabatan untuk mengintimidasi, memperkaya diri, atau memanipulasi kebijakan. Penyalahgunaan kekuasaan mengancam demokrasi dan menghambat pemerintahan yang etis. Lalu poin yang keenam yaitu membangun budaya etika dalam politik. Yang pertama adalah pendidikan politik, mengedukasi masyarakat mengenai fungsi dan nilai demokrasi. Masyarakat yang melek politik lebih mampu menilai perilaku politisi dan mengawasi kekuasaan. Lalu penguatan lembaga pengawas, yaitu memperkuat KPK, Ombudsman, lembaga pemilu, dan media independen. Lembaga pengawas yang kuat dapat mencegah pelanggaran etika secara sistematis. Lalu selanjutnya yaitu peran media dan jurnalisme etis. Media harus menyediakan informasi akurat dan tidak partisipan. Media etis membantu menjaga kualitas informasi sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks dan manipulasi politik. Selanjutnya adalah partisipasi publik yang kritis. Masyarakat berhak mengawasi, mengkritisi, dan memilih pemimpin secara sadar. Partisipasi publik yang aktif merupakan pilar demokrasi dan alat kontrol terhadap politisi. Lalu, yang terakhir yaitu kita masuk ke bagian penutup. Etika berpolitik menjadi kunci stabilitas, keadilan, dan masa depan demokrasi. Politik yang etis bukan hanya tanggung jawab politisi, tetapi juga lembaga negara, masyarakat, dan media. Dengan menegakkan nilai-nilai etika, politik dapat kembali pada hakikatnya, yaitu mengupayakan kesejahteraan bersama. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.